Shalom. Luar biasa. Hari ini adalah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan mencurahkan kuasa itu atas bumi. Dan sebelumnya kita sudah mulai merasakan rintik-rintiknya ya. Karena beberapa hari kita pakai untuk kita di Bedugul, dan di sana kita juga berdoa. Dan saudara, mulai hari Senin sampai tadi malam kita juga merasakan hadirat Tuhan. Dan saya mengalami Tuhan luar biasa. Dan setiap malam itu Tuhan memberikan hikmat yang baru ya. Ada kalanya kita berdoa untuk jemaat, kita bersama-sama sampai pesan-pesan Tuhan disampaikan, supaya kita satu dengan yang lain saling menopang, saling mendorong dalam kasih. Di hari yang lain kita juga mengalami satu peperangan rohani. Sama-sama kita mengalami doa peperangan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan turunkan ilham juga, supaya masing-masing kita menubuati diri sendiri untuk ke depan hidup kita, untuk masalah hidup kita. Apapun yang akan kita kerjakan ke depan, biarlah Tuhan membuat keberhasilan. Dan yang lain lagi kita boleh mengalami, kita berdoa supaya Tuhan melawat jemaat Tuhan, dilawat ekonominya, dilawat keluarganya, untuk terjadi pemulihan demi pemulihan, dilawat hidupnya untuk mengalami kekuatan dan kesehatan. Itu dalam satu minggu itu kita alami hal itu. Amin saudara. Siapa yang gak absen dalam satu minggu? Senin sampai hari Sabtu. Kalau Bu Gembala yang bilang absen itu bahaya. Saudara, itu kita alami sepanjang minggu ini. Makanya hari ini adalah kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus tidak terjadi begitu saja. Rupanya pencurahan Roh Kudus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. 400 tahun sebelum terjadi nubuatan, tergenapi janji Tuhan itu sudah dinubuatkan oleh Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28. Tolong bacain dulu saudara, Yoel pasal 2:28 sebelum kita masuk di dalam pokok pembahasan ayat firman Tuhan yang tema hari ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Yoel pasal 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Terus ya. Kemudian daripada itu Ya. akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Ya, pelan-pelan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas siapa? Semua manusia. Semua manusia itu adalah kita semua. Gak memandang status kita, maupun jenderal atau rakyat jelata, orang miskin atau orang kaya, tetapi firman Tuhan, roh itu dicurahkan ke semua orang. Terus maka anak-anak laki-laki dan perempuan ingat, akan bernubuat. anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. iya, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dan kemarin kita sudah melihat pernyataan-pernyataan Tuhan. Tuhan memberitahukan segala sesuatu untuk keadaan jemaat, supaya satu dengan yang lain saling menopang, saling mendorong di dalam kasih, saling membantu di dalam doa. Ada beberapa orang yang terseret-seret kakinya menghadapi persoalan dalam hidupnya. Kemarin kita sama-sama doakan di sana. Tuhan memberitahukan semuanya. Terus Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki. iya, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan Akan kucurahkan
hari-hari ini. Terus Aku akan mengadakan mukjizat di langit Ya. dan di bumi, ya, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. iya. Matahari akan berubah menjadi Yuk. gelap Terus? gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Haleluya. Itu nubuatan Nabi Yoel 400 tahun sebelum itu terjadi. Disampaikan itu bahwa akan terjadi sedemikian rupa. Makanya kita akan masuk dalam pembahasan kita di dalam Kisah pasal 2 ayat 1. Apa yang terjadi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga? Janjinya dikatakan, aku akan mencurahkan rohku. Makanya Kisah pasal 2 ayat 1 katakan ketika tiba hari Pentakosta. Jadi Pentakosta itu hari panen raya. Dan itu dirasakan setiap tahun di orang-orang Yahudi itu dirayakan. Ya. Dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di tempatnya adalah loteng Yerusalem. Jadi janji Tuhan, jangan kau tinggalkan Yerusalem sampai engkau mendapatkan janji Tuhan itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh kemah di mana mereka duduk. Ada angin yang luar biasa, ada tiupan angin yang keras. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Jadi kalau pernah lihat nyala api itu ada kayak lidah-lidah itu yang nyala seperti itu. Itu dilihat bukan hanya seorang yang melihat, tetapi disaksikan, dilihat oleh 120 orang yang ada di loteng Yerusalem. Dan kemudian dikatakan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Dan tampaklah mereka, ya, kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 sama-sama kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Roh itu memenuhi orang yang tinggal di Yerusalem. Roh itu memenuhi orang yang duduk tinggal di Yerusalem, orang di loteng Yerusalem. Dan mulai mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, bahasa roh itu ada dua. Satu senolali, satu adalah glosolali. Senolali adalah hubungan kita dengan Tuhan, perkataan kita, bahasa roh kita dengan Tuhan. Orang lain gak tahu, yang tahu hanya Tuhan. Kita sendiri gak tahu. Tetapi glosolali adalah bahasa roh yang ada artinya. Dan pada waktu itu dia berglosolali, dia sampaikan satu berita. Dan tatkala murid-murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa yang Roh Kudus tetapkan, yang Roh Kudus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu banyak orang-orang, ya, diaspora yang ada di Yerusalem datang. Ada yang datang dari Arab, ada yang datang dari Makedonia, ada yang datang dari Arab dan berbagai macam daerah ada di sana. Dan orang-orang ini adalah orang-orang saleh yang setiap hari Pentakosta dia datang ke Yerusalem untuk merayakan itu. Tetapi hari itu dia melihat satu peristiwa yang luar biasa. Hari itu dia melihat suatu peristiwa yang dahsyat, bahwa murid-murid itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa masing-masing daerah di mana mereka berada. Tatkala di depan orang Arab, dia mulai berkata-kata pakai bahasa Arab.
Tatkala di tengah-tengah orang Turki, mereka boleh berbahasa Turki dan berbagai macam bahasa ada di sana sesuai dengan orang datang dari daerah itu. Dan itu terjadi. Dan itu luar biasa. Dan itu membuat semua orang kagum. Bukan hanya sampai berhenti sampai di situ, tetapi melalui kuasa Roh Kudus, dicurahkan oleh kuasa Roh Kudus itu, curahkan kuasa itu. Seperti Kisah pasal 1 ayat 8, siapa yang menerima Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Dan itu terjadi kala mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka sudah tahu diri. Jadi saudara, kita butuh Roh Kudus. Katakan kanan diri, kita butuh Roh Kudus. Saudara, untuk apa kita membutuhkan Dia? Seperti khotbah-khotbah yang lalu, kita butuh Roh Kudus, kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Rupanya dengan penuhnya Roh Kudus di dalam diri kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi saksi. Tuhan sedang mempersiapkan itu kita untuk menjadi saksi bagi seluruh bumi. Kita dijadikan saksi untuk seluruh bumi. Akan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita diurapi Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Jadi saudara, Roh Kudus dicurahkan bukan hanya sekedar dicurahkan, bukan hanya memenuhi kita saja, tetapi ada satu tujuan yang besar dalam hidup, yaitu supaya kita menjadi saksi. Jadi perlengkapan Roh Kudus itu kita pakai untuk kita menjadi saksi bagi dunia ini. Kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Kita menjadi saksi di tengah-tengah tetangga sekitar kita. Itulah sebabnya kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita, yang akan memberikan kekuatan kita, yang akan memampukan kita untuk berkata-kata, yang memampukan kita untuk melakukan tanda-tanda yang ajaib. Itulah fungsinya. Makanya ada beberapa hal saudara yang kita akan pelajari. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Rupanya di luar Roh Kudus, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat mengerjakan sesuatu. Makanya dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan, kalau kita nggak melekat pada pokok itu, kalau kita nggak nempel pada Kristus, kalau kita nggak nempel kepada Yesus, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Maka Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita itu ranting, carang. Dan kalau ranting itu gak nempel pada pokok, ya, kemarin saya untuk memetik daun yang kuning-kuning itu, daun apa namanya itu, yang untuk sayur, yang untuk bubur Manado kayak tak petik dari bawah. Waktu saya petik saudara, sore, pagi saya petik, sore itu sudah alum, sudah mulai enggak segar lagi. Ya. Rupanya apa? Rupanya ranting itu terlepas dari pokok. Coba perhatikan.
tatkala teman kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, teman kita sudah sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh hidup di dalam doa, sungguh-sungguh melayani Tuhan, hari Minggu selalu kelihatan wajahnya itu kelihatan cerah. Coba lihat kanan kiri wajahnya cerah, kasih senyumnya. Tetapi saudara perhatikan, tatkala orang itu mulai jauh dari Tuhan, tatkala mulai mengurangi jam-jam ibadah dan mulai mengurangi ibadah-ibadah doa-doa mereka dan mulai jauh dari Tuhan, hubungan dengan Tuhan mulai luntur, hubungan dengan Tuhan secara pribadi mulai tidak ada, mulai jauh dari Tuhan, maka akan kelihatan sekali wajahnya mulai agak kering, lama-lama kering. Karena apa? Terlepas dari pokok. Demikian juga tatkala kita terlepas dari komunitas kita mulai terlepas dari Kristus, maka akan terjadi namanya kekeringan itu. Maka yang dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa dikatakan? Dia berbuah banyak. Kalau kita tinggal dalam Kristus itu kita berbuah. Kenapa hidup kita gak berbuah? Kenapa hidup kita biasa-biasa saja? Menjadi orang Kristen, ya orang Kristen biasa-biasa saja, gak pernah menghasilkan buah, ya. Dosa jalan terus, itu artinya kita gak pernah mengalami buah pertobatan, ya. Kita tidak pernah mengalami buah pertobatan. Hari-hari piring terbang di rumah kita, ya karena apa? Kita gak mengalami buah pertobatan. Padahal tatkala kita hidup di dalam kebenaran, kita nempel pada Kristus, ada sari-sari makanan, yaitu firman Tuhan yang mengalir di dalam hidup kita, yang mengalir di dalam hidup kita, yang akan memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita, yang mengalirkan kekuatan, yang mengalirkan kuasa. Firman Tuhan itu mengalir dan akhirnya mengubah hidup kita, sehingga membuat semangat kita di dalam ibadah, membuat semangat kita di dalam doa, membuat semangat kita dalam berkomunitas. Karena apa? Ada aliran dari Kristus, ada aliran kuasa, ada aliran kebenaran yang memampukan mengubah hidup kita. Makanya tatkala Roh Kudus, aliran kebenaran itu mengalir dalam hidup kita, pasti terjadi perubahan. Kalau orang Kristen nggak mengalami perubahan dalam bentuk positif, ya makanya perlu ditanya, apa persoalannya? Senang berdoa enggak? Senang baca firman enggak? Hidup dalam komunitas enggak? Kalau ketiga halnya itu tidak ada, ya dia nggak akan mengalami buah dan tidak dapat menghasilkan buah. Karena apa? Dia terlepas dari pokok anggur itu. Makanya dikatakan, kalau kau tinggal di dalam aku, kau akan menghasilkan buah, kau akan berbuah, kau akan berbuah banyak, bukan sedikit, berbuah banyak. Ayo, setelah kita akan baca, sebab di luar 3, 2, 1. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita terlepas dari pokok, kita tidak dapat lakukan apa-apa. Jadi oleh karena itu, miliki Roh Kudus sehingga kita diberikan kuasa. Ya. Untuk apa? Untuk menjalani hidup ini.
untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat dan ajaib yang sesungguhnya Tuhan inginkan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, milikilah Roh Kudus. Jagailah Roh Kudus. Bukan kita menjagai, Roh Kudus yang menjaga kita, maksud saya. Tetapi izinkan Roh Kudus itu bertata di dalam hati kita. Berikan keluasan di dalam hidup kita. Diajak berkomunikasi terus menerus di dalam hidup kita. Terus kita ajak untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Jadi Yesus yang ada di dalam diri kita dalam bentuk Roh Kudus itu, saudaraku, kita ajak ngobrol. Jangan seperti tatkala Tuhan Yesus membawa murid-muridnya mau pergi ke seberang membawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibiarkan diam. Ya kalau diam ya pasti ngantuk lah, kira-kira begitu. Makanya kalau dengar firman Tuhan gak respon pasti ngantuk gitu. Nah, Tuhan Yesus karena fisik manusia, karena fisiknya manusia dan memang dia manusia 100%, dia mengalami kelak. Dan tatkala dia dibawa murid-muridnya menyeberang naik perahu, nggak diajak ngobrol, apa yang terjadi? Yesus tertidur. Bukan berarti itu Yesus nggak tahu akan terjadinya badai. Bukan Yesus nggak ngerti akan jadinya angin topan. Dia mengerti. Tetapi Tuhan memberikan keluasan, Tuhan menguji sampai di mana iman anak-anak itu. Aja nggak dia ngobrol dengan Yesus? Aja nggak komunikasi dengan Yesus? Apakah tatkala hanya persoalan terjadi kemudian kita teriak kepada Yesus? Dan yang seringkali terjadi di dalam hidup kita seperti itu. Ya enggak? Waktu Roh Kudus sudah dalam diri, udahlah, Roh Kudus mau diem aja, mau di rumah aja, aku tak jalan sendiri. Ya. Tuhan, kau di rumah aja, aku tak masuk kafe dulu ya. Tuhan, kau diem saja, aku tak mabuk dulu ya. Saudara, seringkali itu terjadi di dalam hidup kita. Kita membiarkan, seperti murid-murid Tuhan Yesus membiarkan, biarkan Yesus tertidur. Apa yang terjadi tatkala badai datang? Apa yang terjadi tatkala angin topan datang? Baru dia sadar, dia teriak, Yesus tidak pedulikan kau. Sekali lagi, bukan Tuhan menutup mata dengan persoalan. Dia ingin menguji iman. Apa? Tatkala Yesus datang, di manakah iman, di mana percaya? Yesus hanya katakan, tenang. Danau itu menjadi tenang, angin itu menjadi. Hanya satu perkataan tenang dan itu menjadi tenang. Nah, kalau kita membiasakan hidup terus bergaul dengan Tuhan, berkumpul dengan Tuhan, engkau tidak lagi menjadikan sesuatu persoalan itu membuat panik dalam hidupmu, membuat kegelisahan, membuat takut di dalam hidupmu. Karena engkau tahu di sampingmu ada Yesus, karena engkau tahu engkau bersama dengan Roh Kudus, karena engkau tahu di dalam hidupmu Roh Kudus memimpin di dalam segala hal dalam hidupmu. Karena tahu. Makanya kita gak takut, makanya kita gak panik, karena kita mengerti Yesus ada bersama dengan kita. Apa murid-muridnya gak tahu Yesus bersama dengan dia? Tahu, tetapi dia tidak mengerti ada kekuatan apa di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya perlu kenal. Ya, kenal. Jadi kenal itu bukan sekedar tahu. Saya tahu Pak Agus, tapi yang kenal Pak Agus adalah tulis kan gitu. Paling kenal sedikit-sedikit. Apa sih Pak Agus kayak apa sih? Dia suka jalan, naik motor kemana-mana ya. Kenal sedikit. Tapi sampai kesukaan makan Pak Agus, keseharian Pak Agus, yang tahu siapa? Yang tahu juga Bu. Kita nggak tahu. Sampai sekarang aja saya belum tahu nomor sepatunya nomor berapa. Tulis nomor sepatunya nomor berapa? Kan tahu kan?
nomor sepatunya 42. Coba daftar nomor ya. Yang tahu bagus tulis. Demikian juga kita harus mengenali Tuhan. Kenal itu bukan sekedar tahu. Kalau kita kenal Dia, di dalam Dia ada kuasa, di dalam Dia ada pertolongan, di dalam Dia ada kasih, di dalam Dia ada jalan keluar. Tatkala kita kenali Dia, maka setiap persoalan hidup kita, pelarian kita kepada Tuhan. Makanya sebelum persoalan itu terjadi, selalu dekat nempel dengan Tuhan. Sehingga tidak akan mempengaruhi pikiran nanti kita, sehingga kita mulai meragukan kekuatan dan kuasa Tuhan itu. Karena apa? Kita kenal Dia. Kenal. Saya kenal istri saya dari dulu dan sekarang sudah berbeda. Akhir-akhir ini saya kenal dia betul. Makanya mulai rebus-rebusan, mulai kenal. Dampak dari sakit mulai makanya rebus-rebusan. Dulu jarang olahraga, sekarang rajin olahraga, kenal dia. Pagi-pagi mau masak apa saya tahu. Paling sayur bening, yang tahu anak. Sayur bening kangkung. Kayaknya saudara kalau lihat ke pojok, dia mulai rajin nanam kangkung. Mulai nanam kangkung. Ya tujuannya nantinya nggak beli, hasil kebun sendiri kira-kira. Demikian juga dengan Tuhan, harus sampaikan sedalam. Sehingga tatkala sesuatu terjadi di dalam hidup kita, kita tidak takut dan kita tidak takut. Yang kedua, kenapa Roh Kudus harus memenuhi dalam hidup kita? Kenapa Roh Kudus harus memimpin hidup kita? Tujuannya supaya kita itu berbeda dengan dunia ini. Katakan kanan kirimu, kita harus berbeda dengan ini. Kita harus berbeda dengan dunia. Kalau dunia membiasakan hari-hari hidupnya untuk mengejar uang, bukan berarti kita gak perlu uang, kita perlu uang. Tetapi bukan tujuan kita. Mereka buat siang jadi malam, malam jadi siang, atau hanya untuk mengejar namanya duit. Ya. Makanya jadilah kereta api mutiara, bukan kereta api masa lalu. Duit, susah. Kalau dibuat duit. Kalau Pak Agus masa lalu kereta apinya model itu ya Pak ya, susah. Pakainya apa namanya itu? Pakai api, pakai kayu. susah. Waktu di bed, susah. Nah, kalau kereta api sekarang beda. Karena apa? Pola pikirnya sudah beda. Makanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, yang ada di dalam diri kita, supaya kita berbeda. Orang lain bekerja di hari Minggu, kita beribadah hari Minggu, amin. Hari Kamis orang bekerja, kita omset. Satu minggu kita berdoa, yang lain bekerja, gak masalah. Kita mau berbeda. Wajahnya akan berbeda. Wajah kita tidak seperti dunia. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bukan berarti kita serupa itu wajah kita bulat, enggak. Tetapi kebiasaan masa lalu yang kita tidak pernah tinggalkan, kebiasaan masa lalu yang tidak dikehendaki Tuhan masih kita kerjakan. Itulah wajah dunia.
kerja capek-capek hanya untuk minum keras. Hari-hari ini kita sedang, yang Bapak Sun sedang berjuang keras ya, untuk supaya ya maaf ya, jadi supaya itu teman-teman kita yang dari Sumba, khususnya dari Sumba Barat itu, yang datang dengan keterbatasan mereka, kalau sudah di bangunan ya mereka kerja 1 minggu habis gajian, uangnya habis untuk apa? Untuk minum. Makanya sekarang saudara ibadah-ibadah di bedeng-bedeng ya, untuk teman-teman kita dari timur itu berusaha supaya itu mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak terus-menerus dikekang dengan kehidupan dunia ini. Apalagi saudara kalau pernah ke Nusa Dua, tempat yang kita pakai itu ya, dulunya ya Dre ya, kalau kita pergi masuk ke gang, masuk ke tempatnya Mas Hendro, woi di situ wis pada mabuk semua. Akhirnya kita izin Pak Mangku, buat aja Pak untuk nyanyi-nyanyi gereja daripada untuk mabuk-mabuk. Ya. Jadi kehidupan serupa dengan dunia seperti itu. Uangnya dihabiskan hanya untuk kesenangan sesaat. Kerja setiap hari, kerja dari Senin sampai Sabtu, giliran gajinya sudah gak ada lah, dapat gaji lagi, sudah ngebon duluan. Itu hidup serupa dengan dunia. Ya. Apalagi hidup serupa dengan dunia. Kehidupan lama yang masih tetap berjalan. Saudara, hari ini Tuhan ingin nyatakan kepadamu melalui kekuatan Roh Kudus yang memenuhi hidupmu. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu hanya kekuatan Roh Kudus yang sanggup mengubah hidup kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Makanya Roh Kudus itu akan berbicara kepada hati kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita tatkala kita mau melangkahkan ke arah dosa. Makanya Roh Kudus itu menginsapkan kita dari dosa, mengingatkan kita. Makanya tatkala kita biasa hidup benar dan kemudian kita mau coba-coba untuk melakukan perbuatan dosa, dia mengingatkan kita, minimal jantung kita mulai. Jadi jantung deg-degan itu bukan karena jantung. Satu apa? Jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Bukan yang itu saja. Tapi hati dan hidup itu tatkala kita biasa hidup benar dan kemudian kita mau melakukan dosa, kita mau melakukan kesalahan, hati itu tertipu. Itu tanda bahwa Tuhan Roh Kudus mengingatkan kita, jangan anak itu dosa. Jangan anakku itu gak benar. Iya kan? Contoh kecil lah, tatkala kita lagi jalan di depan kita, jalan rame lah, ada dompet orang jatuh kan gitu, pasti deg-degan. Ada 2 perkataan yang mengikat. Satu katakan, ambil dompetnya, lihat uangnya, ambil. Suaranya keras banget. Tapi Roh Kudus dengan lembut, ambil, kasih kamu. Tetapi ada kekuatan yang lain. Wih, mana ada uangnya itu, ada obat merahnya di dalamnya. Kan gelisah. Sekali waktu mau doa, saya nggak sebut orangnya ya. Di jalan dia ketemu HP.
Saya nggak kasih tahu orangnya. Dia nemu HP. Waktu dia nemu HP, kalau nggak salah iPhone itu HP-nya kan. iPhone ya. Nggak usah kasih tahu. Pura-pura nggak tahu aja. iPhone ya saudara. Tapi karena kekuatan Roh Kudus, dia katakan harus dikembalikan. Coba kalau nggak ada Roh Kudus, jadi uang. Ada teman juga kita saudara. Waktu ada orang lain nemu HP, dibeli sama dia. Apa yang terjadi? Tatkala dibeli, habis dibeli, 1 minggu kemudian, ya orang satu kantor yang makan di tempat dia di warung itu keracunan, saudara. Untung dia sadar, karena Roh Kudus sadar, diingatkan. Waduh, dia bingung. Bagaimana kalau dia harus membiayai orang tuanya itu karena keracunan, karena ikan yang dibawa. Nggak usah kasih tahu orangnya, saudara. Akhirnya saudara, karena iPhone ini dibeli dikasih orang lain, ya akhirnya dia mendapatkan sesuatu. Saya bilang, dia telepon saya waktu saya ada di mana nih, di daerah Karangasem. Pak, kok saya ngalamin begini Pak? Saya bilang, perpuluhan dia rajin, ibadah dia rajin. Orang apa? Apa yang terjadi persoalan dalam dirimu? Dia mulai bercerai. Ya udah kalau begitu jual aja HP-nya, kasih uangnya sama bapak itu, ambil uangmu, kasih sama ibu. Akhirnya dilakukan. Setelah dilakukan, rupanya dia nggak kena kasus. Kasusnya dilalukan begitu, orang-orang yang makan dia melakukan orang-orang yang keracunan itu dia tidak menjadi tanggung jawab yang membawa ikan. Akhirnya dia baru dia sadar. Dia sadar. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengingatkan dia. Karena Roh Kudus yang memberitahukan kepadanya. Kenapa? Roh Kudus memberikan sesuatu yang berbeda. Kalau nggak ada perbedaan sama halnya dengan orang itu, maka nggak terjadi dakdikduk. Wah, itu perlu dipertanyakan. Kalau kita melakukan kesalahan kita nggak dakdikduk, nah itu dipertanyakan. Benar nggak bahwa kita ada Roh Kudus? Makanya Roh Kudus itu membuat satu perbedaan di dalam hidup kita. Kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak. Kita menjadi berbeda dengan dunia ini karena kita memiliki kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang dasar. Mari saudara, katakan kita harus jadi berbeda dengan dunia ini. Karena kita, katakan kita harus berbeda dengan dunia ini. Karena kita sudah diberikan kuasa. Karena kita sudah diberikan Roh. Nanti jalan kita keluar jam seberapa? Jalan tadi kita sudah biasa gitu ya. Nanti keluar saya berbeda. Jalannya berbeda, lihat ini. Nah, harus berikan senyum, minimal kita berikan senyum kepada tetangga kanan. Makanya doakan kita membuat suatu perbedaan. Di kampung ini kita harus berbeda. Kita salah satu blog kayak mulai saudara, karena pemappingan ini kayak mulai kenal dari ujung ke ujung ya. Kami kenal mulai dari orang ke ujung sampai ujung, nama-namanya sudah saya kenal. Ya. Makanya nanti sore karena mapping itu sudah selesai, mereka akan syukuran mau potong kambing gitu. Jadi dia bilang, waduh, tempatnya sempit-sempit. Boleh nggak Papa pakai gereja? Oh, boleh, saya bilang. Boleh. Kita siapin nasi. Sama Bu, waktu itu istri saya, bumbunya nggak apa-apa. Malah marah-marah. Nggak apa, kita bagi-bagi semuanya. Nah, pagi-pagi udah dikirim bumbunya.
untuk nanti siang kita potong kambing. Makanya saya bilang, Pak Bu Naomi, saya minta maaf nanti nggak bisa kerja bakti Ibu, nggak bisa ikut karena saya harus komunikasi dengan mereka. Karena kita ingin jadi berkat, kita harus berbeda, kita harus tunjukkan sesuatu itu. Untuk itu mari kita harus berbeda dengan ini. Terakhir, mari kita sama-sama berdiri. Buka hatimu, miliklah kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam langkah perjalanan hidup kita. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Buka hatimu, miliklah kuasa Roh Kudus yang memberi kekuatan dalam langkah perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus hadir di sini. Mari siapkan hatimu dengan kekuatan Roh Kudus hari ini. Kita akan berdoa, Dia membebas hidup, Dia melepas hidup. Apapun yang mempengaruhi pikiran hatimu, apapun yang menguasai, dengan kekuatan Roh Kudus, aku akan dibebaskan dari belenggu-belenggu. Ramatakara lamaya syukur. Hadir di sini, mengalir di bait suci, ajaib terjadi, kuasa
Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mulai kau rasakan hadiratnya. Rasakan hadiratnya. Rasakan dia sedang mengalir, memenuhi hidupmu, membangkitkan rohmu. Dia sedang melawat hidupmu, melawat keluargamu, untuk terjadinya satu pemulihan di tengah-tengah keluarga. Melawat hidupmu di tengah-tengah keluargamu, melawat ekonomimu, melawat kesehatanmu, melawat holistik di dalam hidupmu. Urapata-kata-kara lama ya rala para papa papa papa. Urialama dalama nama takara lama ya lama ya lama. Urialama nama takara lama ya lama ya lama ya. Urialama nama takara lama ya lama ya lama. Urialama dalama ya lama ya. Lawat 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 bagi setiap kami Tuhan. Urialama Makasih Roh Kudus. Makasih. Terima kasih Tuhan. Pada ini naik ke dalam hadapan. Makasih Roh Kudus. Biarlah masing-masing kami membuka hati kami untuk Roh-Mu bekerja, untuk kekuatan-Mu yang dahsyat mengalir atas kami. Urapata lama, upara ini nanti lama ya syatakara lama, tidak lama ya syatakara, uralama ya lama dapat. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kasih dan setia, Tuhan berkat-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Kami akan melangkahkan kaki kami bersama dengan Kristus di dalam hidup kami, untuk kami dapat bersaksi dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga hidup kami berbeda dengan dunia ini, sampai Allah menyatakan kebenaran yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat. Shalom, mari kita mendengarkan pengumuman selamat.